Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2796-2798. Pria paruh baya dengan bekas luka di dahinya menggerakkan pergelangan tangannya dan berjalan menuju Jericho Lee dengan senyuman di wajahnya. Nak, hal favoritku untuk dibersihkan adalah kalian para pesolek. Saat aku berlutut dan memohon ampun, aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Detik berikutnya, nafas kuat mengalir ke tubuhnya, seperti anak panah ke lawan. Bang! Namun, saat berikutnya, bayangan terbang langsung, disertai dengungan tumpul, sosok yang malu itu menghantam tanah dengan keras dan menggulung sepotong debu. Sikat! Semua orang segera menoleh untuk melihat bahwa pria yang ditanam di tanah adalah milik Nijue, dan ekspresi mereka semua tertuju. Apa yang sedang terjadi? Meski kekuatan orang itu tidak terlalu kuat, tapi setidaknya ia juga merupakan negeri dongeng. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh anak laki-laki berbulu di alam bulu? Apakah mereka buta? Naga tinggi. Wajah Nijue kaget. Saat dia melihat Gao Lama ditampar ringan oleh Jericho Lee, dia hampir pingsan. Nak, kamu ingin mati. Dalam sekejap, dua orang paruh baya yang tersisa, yang tidak bergerak, semuanya marah dan bergegas menuju Jericho Lee. Kedua pria itu meraung marah, dan momentum mereka luar biasa. Namun, wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Dengan dua poni, mereka terjatuh. Mereka terlihat lebih buruk dari Gao Long tadi. Ini. Para penonton, yang matanya tertunduk ke tanah, memiliki wajah seperti neraka. Gao Long dipukul oleh Jericho Lee, mereka mengira itu kebetulan, tapi dua orang lainnya, satu adalah negeri dongeng, yang lainnya adalah negeri dongeng. Negeri dongeng jauh lebih baik daripada eklosi, tapi meski begitu, itu hanya tamparan dan konyol. Bahkan Zhang Daoling dan yang lainnya sedikit terkejut. Setidaknya mereka tidak bisa melakukannya dengan mudah. Kamu. Nijue mulai panik. Dia mengertakkan gigi, brengsek. Pemimpin tim kita ada di sini. Jika kamu berani melawanku, dia tidak akan pernah memaafkanmu. Melihat Jericho Lee dengan mudah memusnahkan ketiga pria di sisinya, Nijue mulai panik. Namun, mengingat dirinya masih memiliki pendukung besar di sisinya, ia tetap berusaha tenang dan mengancam. Apakah itu? Jericho Lee memiringkan kepalanya dan menunjukkan senyuman. Dia adalah aku benci diancam. Sentuhan dingin tiba-tiba melewati pupilnya, dia mengangkat tangannya, sekumpulan api melilit di antara telapak tangannya, dan jejak telapak api itu terlepas. Hentikan. Saat ini, sorakan cepat terdengar, mencoba menghentikan serangan Jericho Lee. Pada saat yang sama, telapak tangan yang ganas dan mendominasi melesat ke dada Jericho Lee. Bang! Mendengar sorak-sorai, mata Jericho Lee menjadi lebih dingin, dan kecepatan jejak telapak tangan api tiba-tiba bertambah cepat. Di bawah sorotan mata para penonton, dia memukul Nijue dengan keras. Suara itu membuat sekeliling hening sejenak. Bang! Suara kasar itu membuat semua orang yang hadir heboh. Kemudian mereka melihat tubuh Nijue terbang seperti layang-layang patah, meludahkan darah ke mulutnya, dan nafasnya layu di tempat. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, hampir tidak bisa berkata-kata. Ketika keheningan berlangsung beberapa saat, orang-orang melambat dan segera menoleh ke arah Jericho Lee. Mereka tidak menyangka bahwa dalam kondisi terorganisir, anak laki-laki itu akan begitu tegas dan kejam, dan tangannya begitu berat. Yang membuat mereka semakin tidak bisa dimengerti adalah bahwa kultivasi Jericho Lee sama seperti Yu Huajing, dan dia bisa mencapai negeri dongeng dalam sekejap. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Saya tidak peduli dengan kekuatan anak itu, tapi dia sangat tangguh. Ya. Selain itu, pihak lain dengan jelas memberi peringatan, tetapi mereka tidak ragu sama sekali. Sebaliknya, mereka mulai lebih keras lagi. Beberapa orang terkesan dengan kekejaman dan ketegasan Jericho Lee. Jika mereka baru saja dihentikan oleh seseorang, mereka akan berhenti menyerang. Bagaimanapun, ini bukanlah tempat untuk membunuh orang. Tidak peduli seberapa besar perselisihan pribadi, tidak mudah untuk menyelesaikannya saat ini. Melihat Nijue terluka parah, Zhang Daoling dan yang lainnya mau tidak mau menunjukkan warna aneh mereka. Mereka tahu bahwa Jericho Lee sangat kejam dan tidak pernah bimbang. Tapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk menghentikannya. Dia masih sangat kejam. Namun, melihat Nijue meludah darah, Zhang Daoling menjadi marah. Saat ini, Jericho Lee telah menyelesaikan serangan terhadapnya. Dia berdiri di tempat yang sama tanpa ekspresi di wajahnya, tidak peduli apa yang dikatakan orang. Dasar brengsek. Beraninya kau mengabaikan peringatanku. Nijue bangkit dari tanah, menutupi lukanya dan memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya berkerut karena marah, dan wajahnya yang menjijikkan sama sekali tidak memiliki momentum sebelumnya. Apa salahnya aku melawan ketika kamu membiarkan anak buahmu melawanku? Terlebih lagi, saya telah berbelas kasihan, nada bicara Jericho Lee ringan.
Jika dia ingin benar-benar membunuh, dia hanya mengubah apinya menjadi api kekacauan, sehingga dia bisa mengirim Nijue ke barat. Nijue bahkan lebih marah. Sepertinya dia tidak pernah dipermalukan karena dia selalu sombong. Dia menjadi gila dan bergegas menemui Jericho Lee. Mati. Jericho Lee mengangkat tangan kanannya, mengangkat tangannya untuk mengumpulkan rune. 5 rune guntur pertama selesai dalam sekejap, dan guntur meledak. Ledakan. Guntur teror merajalela, dan menghantam Nijue dengan ganas. Beberapa orang sulit membuka mata karena guntur yang menyilaukan di siang hari. Mereka melihat Nijue langsung meledak. Namun kali ini, Nijue tidak menanam di tanah, melainkan ditangkap oleh sesosok tubuh saat ia mendarat. Nak, beraninya kamu. Lalu, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar. Semua orang melihat seorang pria kurus dan feminin yang menyelamatkan Nijue dan memberinya obat mujarab untuk memperbaiki lukanya. Melihat bahwa Nijue tidak mengkhawatirkan nyawanya, mereka dengan marah mencela Jericho Lee. Wakil Komandan. Ketika Nijue melihat pria ini, dia jelas merasa lega. Qian Baoguang, wakil kepala resimen tentara bayaran Tianzhen, Zhao Gongming di kerumunan belakang segera mengenali pria feminin itu, dan dia akhirnya mengetahui identitas Nijue. Ternyata Nijue bergabung dengan resimen tentara bayaran Tianzhen. Meskipun Zhao Gongming telah menyelidiki resimen tentara bayaran Tianzhen sebelumnya, dia hanya memperhatikan bahwa Tianzhen dan Qian Baoguang, dua anggota terkuat dari resimen tentara bayaran Tianzhen, tidak peduli. Nak, siapa kamu? Qian Baoguang menatap Jericho Lee dengan mata dingin. Jericho Lee baru saja mendengar gumaman Zhao Gongming, dan dia sudah memahami identitas dan asal-usul pihak lain, tetapi dia tidak terlalu peduli. Apakah itu resimen tentara bayaran Tianzhen atau beberapa resimen tentara bayaran lainnya, kekuatan mereka bukanlah ancaman baginya. Selain itu, dia juga melihat bahwa kekuatan Qian Baoguang, negeri dongeng, hanyalah kekuatan semacam itu yang sangat dekat dengan keberadaan Cheng Daojing. Kepala Resimen Tentara Bayaran Jiushu, Li Jiushu. Bab 2797 Ketua. Mendengar pernyataan Jericho Lee, semua penonton tercengang. Mereka mengira Jericho Lee adalah tuan muda yang keluar mengunjungi pegunungan dan perairan, tapi dia bilang dia adalah kepala resimen tentara bayaran. Kamu bercanda. Untuk sesaat, wajah banyak orang menunjukkan warna yang tidak masuk akal. Setidaknya dalam kesan mereka, hal seperti itu terjadi untuk pertama kalinya. Adalah lelucon bagi pemimpin resimen tentara bayaran untuk membiarkan seorang anak laki-laki yang masih muda mengambil alih jabatan itu. Kepala Resimen Tentara Bayaran Jiushu. Hahaha. Benar saja, setelah terkejut, Qian Baoguang tertawa terbahak-bahak, penuh sarkasme, nak, apakah kamu gila? Bisakah Anda membentuk resimen tentara bayaran? Apa hubungannya denganmu? Jericho Lee terlalu malas untuk menjelaskan. Wajah Qian Baoguang menjadi berat, dan dia menatapnya, nak, kamu baru saja memukul orang-orang dari resimen tentara bayaran Tianzhen kami, bagaimana apakah kamu menghitung akun ini? Ada apa? Jericho Lee memutar matanya dan berkata, ketika dia mencari masalah dengan orang-orang kita tadi, aku tidak melihat kamu keluar untuk berdamai denganku. Sekarang Anda sudah menderita kerugian, apakah Anda ingin keluar dan mendiskusikannya? Kapan kita bodoh? Bagus. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya dengan nada seperti itu. Wajah Qian Baoguang menjadi lebih muram. Itu bukan yang terakhir. Saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah IQ Anda. Aku hanya bertanggung jawab mendidikmu demi ayahmu. Jericho Lee mencibir, bangsamu lemah. Jika Anda menderita kerugian di tangan saya, Anda datang ke sini untuk berbicara. Mengapa, jika Anda bisa melawan kami, kami tidak bisa melawan? Logika macam apa itu? Itu benar-benar kutukan, tapi itu juga benar. Khususnya, orang-orang yang menonton drama itu di awal tahu bahwa Nijue adalah orang pertama yang mencari masalah, tapi dia terus-menerus layu di tangan orang lain. Bagus. Anda ada benarnya. Aku sudah lama tidak melihat anak laki-laki gila sepertimu. Pada saat ini, tawa yang kasar dan mematikan datang, dan kemudian saya melihat seorang pria parubaya dengan sosok besar dan penampilan kasar keluar dari kerumunan. Semangatnya yang sombong dan membunuh membuat banyak orang merasa kagum dan tanpa sadar mundur. Tianzhen. Melihat pria parubaya dengan pisau di punggungnya, Zhang Daoling dan yang lainnya mau tidak mau mengubah wajah mereka. Ketua. Nijue dan yang lainnya bergegas mendekat dengan ekspresi gembira, dan Qian Baoguang jelas merasa lega. Tianzhen, dia adalah kepala resimen tentara bayaran Tianzhen. Intelijen mengatakan bahwa budidayanya telah mencapai ranah Tao. Mata Jericho Lee berbinar. Baginya, Tianzhen bukanlah ancaman. Namun, resimen tentara bayaran Tianzhen adalah resimen tentara bayaran terpenting di Federasi Xiancheng Timur. Mungkin ada beberapa kartu khusus. Melihat Tianzhen yang terlihat percaya diri, terlihat jelas karena kekuatannya sendiri yang sangat percaya diri. Awasi Nijue, serahkan sisanya padaku. Dengan lambaian tangannya yang besar, Tianzhen sangat agresif. Bagus.
Qian Baoguang mengangguk, lalu menatap Jericho Lee dengan tatapan mematikan di matanya. Dia tampak seperti sedang berkata, kamu mati. Kompetisi berburu tidak melarang pemainnya bertarung secara pribadi sebelum kompetisi, jadi jika Tianchen membunuh seseorang secara langsung, itu sama saja dengan menghancurkan pesaingnya, hal yang suka dilihat dan didengar Qian Baoguang. Li Jiushu. Wah, kamu cukup gila. Kamu dapat melihat kata-katamu dengan jelas sebelumnya, tetapi di kota abadi Yulong, kamu memperhatikan kekuatan. Jika bukan karena Federasi Kota Abadi dan dukungan Zhao An, kamu akan mati. Sekarang, kata Tianchen dengan dingin. Jericho Lee memutar matanya, kecerdasan intelijen mengkhawatirkan, apa gunanya menurutmu, tanpa dia, aku tidak bisa berurusan denganmu. Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri, selalu kosong. Wah, kamu percaya diri. Tianchen tidak marah. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman aneh. Nafasnya naik perlahan. Lalu dia memandang Jericho Lee dengan semangat tinggi. Kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu, jadi aku juga sama. Baru saja kamu menyakiti orang-orangku, jadi tentu saja aku harus mendapatkannya kembali untuk mereka. Begitu kata-kata ini keluar, banyak penonton menunjukkan ekspresi dari Schadenfreude. Tetapi mereka tahu bahwa Tianchen telah mencapai kekuatan Dao Yijing. Dikatakan bahwa dia telah menyentuh ambang batas Daurjing dengan setengah kakinya. Kekuatannya tidak kecil. Di masa lalu, banyak orang yang menentangnya tewas atau terluka. Bahkan Zhang Daoling dan yang lainnya pun gugup. Meski mereka tahu kekuatan Jericho Lee sangat kuat, lawan mereka bukanlah vegetarian. Bang. Begitu Tianchen bergerak, dia disambar petir. Dia menyapu tubuhnya dan meninggalkan bayangan di tempatnya. Kemudian sebuah cetakan tangan besar yang dibalut aura mengikat sampul Jericho Lee. Tindakan ini mengejutkan banyak orang yang melihatnya dan dengan cepat mundur karena takut terpengaruh. Tapi wajah Jericho Lee tenang. Dia mengangkat tangannya dan mengambil sidik jari besar itu. Apa? Banyak orang yang tercengang. Mereka tidak percaya dia berencana menyerang keras dengan tangan kosong. Apakah dia gila, Bang? Namun, saat berikutnya, Jericho Lee langsung menangkap sidik jari besar itu. Dengan genggaman, sidik jari besar itu langsung retak, berubah menjadi aura, dan menghilang. Tiba, adegan itu meledak, dan bahkan Tianchen sendiri pun terkejut saat itu juga. Dia diserang. Apakah kamu bercanda? Serangan Cheng Daojing sebenarnya tidak bersenjata. Apakah ini masih manusia? Ketika orang-orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Jericho Lee mematahkan serangan Tianchen dengan cara yang paling sederhana, para penonton, Ni Jue, Qian Baoguang dan lainnya, atau Zhang Daoling dan lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tahukah Anda, Tianchen adalah budidaya Cheng Dao meskipun hanya alam Dao 1, dikatakan bahwa dia telah melangkah ke alam Dao 2. Selain itu, dia selalu memiliki kemampuan bertarung yang kuat, sama sekali tidak kalah dengan keluarga abadi Daurjing pada umumnya. Tapi itu sangat mengerikan. Orang kuat bahwa serangannya yang kuat diredakan dengan pernyataan yang meremehkan oleh seorang anak laki-laki berbulu yang tidak diketahui asal-usulnya. Jika bukan karena apa yang mereka lihat, orang-orang tidak akan pernah mempercayainya. Ni Jue dan Qian Baoguang murung. Mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan Jericho Lee dari awal. Anak ini sama sekali bukan kekuatan Yu Huajing. Dia menyembunyikan pencapaiannya yang sebenarnya. Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka akan bereaksi saat ini. Wah, kamu telah menyembunyikan kekuatanmu. Pantas saja kamu berani sombong. Wajah Tianchen tidak tampan, dia memandang Jericho Lee, langsung mencibir, tetapi meskipun kamu menyembunyikan kekuatannya, menurutku kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkanku. Selanjutnya, Anda tidak seberuntung Anda. Begitu suaranya turun, dia meledak dengan aura pembunuh, dan pada saat yang sama dia mencabut pisau di punggungnya. Sepertinya itu akan menjadi nyata. Bab 2798. Melihat pemandangan ini, Zhang Daoling dan yang lainnya menunjukkan warna bermartabat. Zhao Gongming merasa bahwa informasi yang didapatnya mungkin tidak cukup lengkap, dan kekuatan Tianchen jelas jauh lebih kuat daripada kecerdasan. Jericho Lee, bagaimanapun, selalu dalam suasana hati yang ringan. Begitu dia melangkah, dia berencana untuk membunuhnya dalam sekejap dan mengirim Tianchen menemui Raja Iblis bersama Tong Tianlu dan Tian Huo. Dia mengangkat tangannya, dan beberapa mantra keluar secara bersamaan. Dan melihat pesona itu, banyak orang yang terpana. Apa maksudnya? Begitu banyak mantra sekaligus. Orang-orang yang belum pernah bertemu semuanya terkejut, bahkan Zhang Daoling dan yang lainnya juga terkejut. Mengapa sibuk sekali? Tepat ketika mereka siap berangkat, terdengar tawa, lalu kedua kelompok itu datang. Orang-orang ini mengenakan pakaian biasa, tetapi nafas mereka sama sekali tidak biasa, dan setiap orang memiliki sejenis roh jahat setelah pembaptisan darah. Resimen Tentara Bayaran Hantu Api. Resimen Tentara Bayaran Laut Dalam. Melihat kedua kelompok ini, Zhao Gongming langsung mengenali mereka. Sangat mudah untuk mengidentifikasi orang-orang dari kelompok tentara bayaran hantu api.
Karena mereka telah mempraktekkan mantra api hantu, nafas mereka selalu sedikit suram. Adapun resimen tentara bayaran laut dalam, juga mudah dikenali. Mereka telah mempraktikkan atribut air dan es, sehingga nafas mereka terasa dingin. Kedua kelompok berdiri di kedua sisi, dan hubungan tampak tidak harmonis. Seorang pria berusia 30 tahun, dipimpin oleh resimen tentara bayaran laut dalam, sedang memegang mainan seperti anak panah. Dia memandang Jericho Lee dengan penuh minat. Awalnya saya masih sangat aneh. Mengapa Zhao An dari Divisi Selatan bergabung dengan resimen tentara bayaran tak dikenal bernama Kyushu? Ketika saya melihat Anda sebagai pemimpin, saya terkejut. Itu bisa dimengerti, kata Jericho Lee. Nak, apa nada bicaramu? Pemimpin tim kami harus berbicara baik kepadamu dan menunjukkan rasa hormat kepadamu. Tidak ada salahnya. Pria itu melambaikan tangannya dan terus tersenyum penuh teka-teki. Saya pikir Anda seharusnya menyelidiki data kami. Nama saya Sun Dipsi, dan pria murung di sebelah saya adalah CEO. Itu semua adalah intelijen yang dikonfirmasi. Tanggapan Jericho Lee datar, bahkan tidak ada tanggapan. Sun Dipsi, apa maksudmu? Apakah kamu ingin terlibat dalam dendam kami? Saat ini, wajah Tian Shen jelek. Setidaknya kita semua adalah tentara bayaran yang tergabung dalam Federasi Negeri Dongeng. Kami bertarung satu sama lain di sini. Bukankah itu sebuah lelucon? Sun berkata, jika kamu benar-benar ingin bertarung, maka kita punya dua gerakan. Bau ucapannya, ekspresi wajah Haris Sen langsung karena dasar tenggelam. Tentu saja, bukan karena dia tidak punya nyali untuk melawan matahari laut dalam. Dari segi kekuatan, dia mungkin tidak kalah dengan laut dalam matahari, tetapi jalur laut dalam matahari termasuk dalam jalur es dingin semacam itu. Orang yang bertarung dengan matahari di laut dalam akan sangat menderita. Selain itu, Tian Shen sama sekali tidak tertarik bertarung dengan Sun Haihai. Saat ini, Qian Baoguang berkata, matahari dalam, Anda harus sangat jelas bahwa komandan kami tidak tertarik berperang dengan Anda. Apakah Anda selalu suka ikut campur dalam keluhan orang lain? Apakah kelompok tentara bayaran suka ikut campur dalam keluhan orang lain? Itu bukan keputusan akhir Anda, tetapi saya tidak menyangkal bahwa saya senang ikut bersenang-senang. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa bertarung dengan saya. Selama kamu menang, kamu bisa mengatakannya, kata Sun sambil tersenyum, jelas tidak memperhatikan Qian Baoguang. Wajah Qian Baoguang tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Wajahnya, yang tidak terlalu tampan, menjadi sedikit bengkok. Dia sangat marah. Awalnya, saya bertemu Jericho Lee, yang tidak masuk akal dan tidak kenal ampun. Sekarang saya datang ke Sun Senhai, yang suka bertengkar. Saya benar-benar kesal. Jericho Lee melihat ke laut dalam Sun. Dia sedang memikirkan sempoa macam apa yang dimainkan orang ini. Dia dapat yakin bahwa Sun Senhai juga telah menyelidiki detail resimen tentara bayaran Jiushu. Oleh karena itu, dia juga telah menyelidikinya. Dia tidak percaya bahwa Sun Senhai akan datang membantunya. Dengan niat baik. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Sun Senhai mungkin datang untuk menguji detailnya. Kemudian, Jericho Lee melihat orang-orang dari resimen tentara bayaran Guiwo. Orang-orang dari resimen tentara bayaran laut dalam datang untuk ikut bersenang-senang. Bagaimana dengan orang-orang ini? Apakah Anda di sini untuk ikut bersenang-senang? Saya khawatir saya di sini untuk menguji detail resimen tentara bayaran Jiushu. Baiklah. Beri aku secukupnya. Tepat setelah adegan itu menjadi sangat lucu untuk beberapa saat, sosok dengan wajah tenang muncul di hadapan publik. Dia hanya melihat wajah tegang, menatap para pembuat onar dengan sedikit ketidakpuasan. Terjadi keributan di antara para penonton, dan kemudian banyak orang mundur dengan tergesa-gesa. Orang ini adalah tetua pavilion Fei Dao. Dia bertanggung jawab atas semua urusan pendaftaran kompetisi berburu, dan tidak bisa menyinggung perasaannya. Zhao Gongming berlari ke arah Jericho Lee dan membisikkan pengingat. Tetua pavilion Fei Dao telah maju, yang berarti lelucon ini telah berakhir. Benar saja, wajah Tian Shen jelas tidak berdamai, tapi dia hanya bisa menghilangkan amarah di tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, kamu beruntung, tetapi ketika pertandingan berburu resmi dimulai, kamu tidak akan seberuntung itu. Akun hari ini, aku akan mendapatkannya kembali. Dan kamu, Sun Dipsi, tunggu aku juga. Di balik kata-kata kejam, Tian Shen mencibir dan pergi bersama kelompok tentara bayaran. Di luar kompetisi berburu, beberapa tetua menghentikannya. Tapi saat kompetisi berburu dimulai, saat dia memasuki Gunung Wanglong, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Saat itu, dia akan membuat Jericho Lee membayar harganya. Melihat bagian belakang Tian Shen dan yang lainnya pergi, mulut Jericho Lee melengkung seperti senyuman. Beberapa orang selalu percaya diri. Tian Shen tidak tahu musuh macam apa yang dia hadapi. Jericho Lee sangat menantikannya. Saat kompetisi berburu benar-benar dimulai, dia akan bertarung melawan Tian Shen lagi. Bagaimana reaksi Tian Shen? Di sini, Zhang Daoling dan yang lainnya melihat Tian Shen pergi, dan hati mereka yang tegang juga mereda.
Orang ini akhirnya pergi. Zhang Daoling melepaskannya. Ya, saya ragu apakah orang itu akan melakukan trik curang, pikir Wen Qiong. Cara Tianchen tentu tidak sesederhana kelihatannya. Saat ini, Sun Haihai memandang Zhao Gongming sambil tersenyum. Zhao An, sepertinya anak ini ada hubungannya denganmu. Dia sudah menanyakan hal itu sejak lama. Zhao Gongming berada di guild cabang distrik selatan. Banyak orang mencoba merekrutnya, tapi dia menolak. Sun Haihai datang ke sini secara khusus kali ini. Dia ingin melihat di mana pemimpin resimen tentara bayaran Jiushu begitu suci sehingga dia bisa membawa Zhao Gongming masuk. Namun, begitu mereka datang, mereka menemukan bahwa Jericho Lee masih terlalu muda, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka telah membuat kesalahan. Namun, melihat Jericho Lee dan Tian Shen hampir bertarung, Sun Senhai penasaran dengan kekuatan Jericho Lee yang sebenarnya. Karena bocah ini berani bertarung langsung dengan Tian Shen, seharusnya tidak ada bedanya, bukan?